Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam untuk para pengusaha muda, salam untuk para pengusaha kopra dimanapun kalian berada, tetap semangat. Baik, kembali lagi bersama saya Muhlis. Di kesempatan video kali ini, saya masih membahas terkait bisnis kopra, kopra asalan. Jadi, sekali lagi teman-teman, dimana kopra asalan ini adalah menjadi eh, usaha utama saya saat ini. Karena kenapa? Usaha kopra ini sangat-sangat menjanjikan buat saya karena usaha kopra ini tidak ada musimnya. Jadi hampir tiap hari orang produksi, hampir tiap hari ada orang jual ke kita. Begitupun permintaan di pabrik sangat-sangat besar. Nah, untuk video kali ini teman-teman, saya sedikit sharing sebelum teman-teman melakukan penjualan ke pabrik. Otomatis ada beberapa langkah teman-teman yang harus perhatikan untuk menghindari namanya kerugian. Baik, kita langsung saja teman-teman masuk di kopra saya. Jadi ini penampakan penyimpangan kopra saya, gudang saya. Jadi ini eh, kopra saya yang belum saya bisa kirim karena kadar air masih tinggi teman-teman. Nah, sebelum teman-teman mengirim barang ke pabrik atau menjual ke pabrik atau ke gudang manapun, teman-teman perlu khawatirkan, perlu eh, perhatikan yang namanya kadar air. Apakah kadar air kopra tersebut sudah masuk apa belum? Nah, untuk menghindari kadar air tinggi, uh, kebetulan tadi ini ada yang datang bawa kopra masih dalam karung. Ini masih dalam karung kopra asalannya. Ini belum dinamakan kopra karena masih ada putih-putihnya teman-temannya. Jadi ini masih butuh proses beberapa hari untuk bisa kita kirim ke pabrik. Nah, sebelum teman-teman mengirim ke pabrik, jadi ada beberapa langkah teman-teman yang harus ketahui juga ketika teman-teman menjadi pengusaha kopra. Ketika teman-teman menjadi pengusaha kopra, apa? Ketika teman-teman membeli kopra kayak ini contohnya di bawah. Nah, ini harus kita keluarkan dari karung, kita hampurkan, kita curah agar kopra tersebut tidak mengandung kadar air yang tinggi. Kenapa? Ketika di dalam karung seperti ini, kita kita simpan sekitar 2-3 hari, otomatis kadar air koper tersebut akan tinggi karena yang pertama panas, yang kedua pasti berair karena ini karung adalah terbuat dari plastik, otomatis panas dan berkeringat. Nah, teman-teman, pasti kalau teman-teman jadi supplier atau pengepul, otomatis kan barang itu tidak langsung banyak. Nah, kayak saya ini saat ini kopra saya sudah tersedia sekitar 20 ton. Nah, ini saya memerlukan waktu sampai dengan 3 hari 4 hari untuk mencapai posisi 20 ton sampai 25 ton untuk bisa mengirim ke pabrik, karena permintaan ke pabrik itu minimal 27 ton ke Surabayanya. Otomatis harus kumpulkan dulu baru saya bisa mengirim ke pabrik. Nah, untuk menghindari, kembali lagi, untuk menghindari yang namanya kadar air tinggi, karung koper yang saya beli dari pedagang seperti ini bentuknya, habis itu saya keluarkan menjadi seperti ini teman-teman. Ini gunanya supaya untuk menghindari yang namanya kadar air tinggi, karena dia tidak kepanasan dalam karung seperti ini. Ketika ini disimpan selama 3 hari, yang pertama koper tersebut tidak akan kering, dan yang kedua kadar air tinggi atau panas. Pasti kalau ini dikirim ke pabrik ini bakalan kena potongan tinggi. Tapi kalau ketika teman-teman melakukan seperti ini yang namanya curah, teman-teman mengeluarkan kopra dari karungnya sebelum mengirim, insya Allah untuk masalah kadar air
pasti rendah teman-teman sampai pabrik. Nah, untuk apa namanya, untuk memerlukan estimasi eh, kadar air yang bagus ini perlu kita simpan selama 5 hari atau 1 minggu paling lama untuk menghasilkan kadar air yang bagus, supaya kopra tersebut tidak panas. Nah, teman-teman, kenapa saya tidak menjemur di matahari? Kenapa saya menjemurnya di dalam ruangan? Karena satu, perbedaan menjemur kopra di matahari dan di dalam ruangan itu, ketika kita menjemur di dalam ruangan, susutnya itu sangat-sangat minim dibanding kita menjemur di luar panas matahari. Nah, saya sudah beberapa kali percobaan menjemur kopra di matahari dan di dalam ruangan, itu jauh lebih bagus menjemur di dalam ruangan dibanding kita menjemur di panas matahari. Nah, ini teman-teman triknya ya untuk bisnis kopra asalan, atau teman-teman mau menjual kopra asalan ke pabrik. Harus dulu dihamparkan seperti ini, harus dicurah dulu, harus dicurah dalam ruangan, jangan teman-teman curah di luar matahari. Ini perbandingannya kalau jemur di matahari dan di dalam ruangan itu, kalau matahari 5 hari itu sampai 5%, kalau di dalam ruangan itu sampai 3% aja teman-teman. Nah, ini belum saya bisa kirim. Baik, mungkin sekian dari video ini teman-teman. Jika ada pertanyaan mengenai kopra asalan, silahkan komen di bawah untuk teman-teman bisa bertanya lebih jelasnya lagi, atau nanti bisa melalui WA juga boleh. Kita sharing-sharing di WA. Untuk video kali ini sekian dulu teman-teman. Jangan lupa terus dukung channel ini agar channel ini bisa memberikan terus informasi terkait masalah bisnis hasil bumi, khususnya saya mungkin pribadi hasil bumi kopra, hasil bumi cengkeh, pala, jamu mente, dan jagung dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dapatkan di channel ini dengan bahasa-bahasa sederhana. Saya juga orangnya terbuka. Saya sangat-sangat senang untuk bisa berbagi ilmu kepada teman-teman. Mungkin sekian dari video ini. Tetap semangat, tetap berusaha, gunakan masa mudamu, gunakan usia produktifmu sebaik-baiknya. Salam pengusaha muda dari Bulukumba. Semangat pagi.